Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan salah satu materi pada kegiatan asrama intensif tahap 5, yaitu tentang tauhid. Tauhid 1 yang membahas tentang takdir atau rukun iman yang ke-6, yaitu yang berhubungan dengan percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mengutus hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, menyampaikan amanat kepada umat yang berjihad di jalannya hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kerahmatan kepada kita semua. Ya, langsung saja saya akan membahas tentang masalah qada dan qadar. Sebenarnya masalah ini sudah jelas, akan tetapi kalau bukan karena banyak pertanyaan, salah satunya tentang pengertian qada dan qadar itu apa. Nah, kemarin itu. Jadi salah pertama kita akan membahas tentang pengertian qada dan qadar. Iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Qada menurut bahasa artinya ketetapan. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau kelahiran makhluk. Sedangkan qadar artinya menurut bahasa berarti ukuran. Qadar artinya penciptaan sesuai dengan ukuran dan timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Qada dan qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Nah, jadi maksud dari percaya dengan qada dan qadar ini yakni kita harus percaya kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu masalah atau usul pokok dalam Islam. Iman seseorang hamba itu tidak akan sempurna kecuali mesti beriman kepada seluruh yang 6 ini. Jadi salah satu dari rukun iman itu percaya dengan qada dan qadar. Jadi mau tidak mau kita harus percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadaril khairi wa syarrih." Rawahul Muslim. Nah, jadi engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Nah, jadi kita harus beriman kepada takdir Allah, baik maupun buruknya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalilnya cukup banyak, antara lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran." Nah, dalam surah Al-Qamar ayat 49. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah, ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." Al-Ahzab 38. Nah, jadi apapun yang terjadi itu sudah ada ukuran atau timbangannya dari Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda kembali, "La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah wa hatta ya'lama an ma asbahu lam yakun liyuhti'ahu wa an ma akhtahu lam yakun liyusibahu." Tidaklah beriman seorang hamba
sampai dia beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, dan mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang ditakdirkan menimpanya tidak akan melesat darinya, dan apa yang ditakdirkan bukan baginya tidak akan mengenainya. Nah, jadi takdir itu memang sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk. Kalau memang itu sudah ditakdirkan kepada kita, tidak akan pernah melesat untuk kita, dan begitu pula takdir yang untuk kita tidak akan ke orang lain. Misalnya kalau memang sudah jodohnya si A berjodoh dengan si B, tidak mungkin si B ini akan berjodoh dengan si C. Nah, ya, selanjutnya tingkat beriman kepada takdir. Nah, pertama mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla, Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, mengetahui perbuatan semua makhluk sebelum mereka diciptakan, sebagaimana Dia mengetahui rezeki, ajal, gerak-gerik di mana mereka berpijak. Allah wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 115, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, dalam surah At-Talaq ayat 12, Rasulullah SAW bersabda, Allahu a'lam bima kanu amilina idh khalaqahum. Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika Dia menciptakan mereka. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu telah menuliskan semua takdir di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi takdir kita itu kita harus yakin bahwa sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Nah, jadi kitab induk yang nyata itu ialah Lauhul Mahfuz. Nah, itu dalam surah Yasin ayat 12. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Dia berfirman kepadanya, tulislah pena itu. Nah, jadi ya Rasulullah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebuah pena. Nah, jadi pena nih diperintahkan oleh Allah, tulislah apa yang akan terjadi. Nah, jadi maka Dia pun menulis apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Nah, jadi si pena yang telah diciptakan oleh Allah pertama kali itulah yang telah menulis semua yang terjadi di dunia ini mulai awal sampai hari kiamat kena. Nah, yang ketiga, iman kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, bahwa segala apa yang terjadi di alam ini merupakan kekuasaannya. Nah, jadi apapun yang terjadi ini kita harus percaya bahwa itu kekuasaan Allah. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Dan kehendak Allah Azza wa Jalla tidaklah mengurangi kesempurnaannya sebagai Tuhan semesta alam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi orang itu dapat hidayah karena kehendak Allah. Orang itu dapat kesesatan, mengambil jalan kesesatan itu pun juga kehendak Allah. Bukan berarti Allah tidak berkuasa untuk membuat si sesat ini mendapat hidayah, tapi memang dasar takdirnya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang sesat kayak itu. Nah, ada tuh maksudnya. Jadi kita selalu sangka baik lawan Tuhan. Nah, namun dalam hal ini tidaklah Allah Azza wa Jalla menafikan ikhtiar manusia sepenuhnya. Nah, jadi Allah tuh kadang juga mentiadakan kehendak manusia sepenuhnya, tapi ada perbuatan yang mampu dilakukan oleh dan dalam kehendak manusia itu, sehingga dalam jalan kebenaran atau kesesatan kembali kepada masing-masing. Nah, tinggal hidayahnya aja lagi, cuman ikhtiar itu bisa didapatkan oleh manusia. Yang keempat, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta segala sesuatu. Nah, tidak ada khalik selainnya. Nah, salah satu cara mengimani qada dan qadar ini,
Salah satunya yaitu dengan mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan segala sesuatunya, tidak ada khalik selainnya. Jadi kita harus percaya bahwa apapun itu, misalnya kita terjadi dapat rezeki, itu karena Allah yang membuatkan rezeki tersebut. Kita dapat musibah, Allah Ta'ala juga yang memberikan teguran kepada kita itu. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Nah, takdir itu yang pertama ada takdir azali, yaitu meliputi segala hal sejak 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Semuanya yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi itu takdir ajali. Yang kedua, takdir umuri, yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma sampai masa sesudah itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi segumpal seperti sekarat daging. Kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintahkan 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagianya. Nah, itu pas sekarat daging, selama itu juga. Nah, imbas sekarat daging itu Allah mengutus malaikat tadi Nabi untuk menulis keempat perkara tadi. Yang pertama rizki, amal, sengsara atau bahagianya. Takdir sanawi. Nah, takdir sanawi ini takdir tahunannya, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 4-5, fiha yufarriqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Nah, jadi itu tadi. Jadi setiap malam Lailatul Qadar itu ada takdir tahunan yang ditulis. Nah, yang selanjutnya itu takdir yaumi atau takdir harian, yaitu yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam satu hari, mulai dari soal penciptaan, rezeki, hidup, mati, pengampunan dosa dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap waktu dia dalam kesibukan, dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Nah, jadi tidaklah boleh seorang hamba yang mengaku beriman menganggap amal perbuatannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata tanpa ada usaha dan kehendak dirinya. Juga tidaklah dia menganggap dirinya yang paling kuasa atas berkehendak tanpa sepengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambar-gemborkan oleh kaum yang menyimpang. Nah, semisal Jabariyah dan Qadariyah. Akan tetapi yang benar adalah kita mengumpulkan antara ikhtiar dan masyiah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dari saya tentang tauhid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.